Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Mudah-mudahan sehat selalu ya nak. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pekan kemarin kalian sudah belajar tentang sudut, antara lain pengertian sudut, kemudian macam-macam sudut. Macam-macam sudut ini ada 4 ya. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut tumpul, yang ketiga sudut siku-siku, kemudian yang terakhir yang keempat adalah sudut lurus. Untuk pekan kemarin di kelas 4 Jabal Rahmah dan kelas 4 Jabal Uhud kita sempat mengadakan meet ya, tetapi Ustazah mohon maaf untuk kalian kelas 4 Jabal Nur dan kelas 4 Jabal Torik, Ustazah gak mengadakan meet di kelas kalian karena Ustazah tidak berani mengganggu kalian yang masih fokus munakosah. Jadi untuk di kelas 4 Jabal Nur dan kelas 4 Jabal Torik, Ustazah cuma nge-share materi aja. Jadi kalian cuma baca-baca aja ya, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Untuk pekan ini kalian sudah masuk untuk mengukur sudut. Oke, di sini Ustazah ada, jadi untuk mengukur sudut itu nak ya. Oke, ini kita menggunakan ini. Ini namanya penggaris busur derajat nih, ya. Baik, ini namanya penggaris busur derajat. Kalau kalian sudah punya di rumah, alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan kalian belum punya, kalian bisa cari di CNC, bisa cari di toko A3, kalian bisa cari di toko Cahaya Bandung. Ini tadi Ustazah beli harganya murah saja, cuman Rp1.000. Kalian beli yang murah-murah aja, nggak usah beli yang mahal-mahal. Oke? Oke. Jadi untuk mengukur sudut kita wajib menggunakan penggaris busur ini. Kalau tidak ada ini, kalian tidak bisa mengerjakan tugas kalian, kalian tidak bisa mengukur sudut nanti mengerjakan tugas yang Ustazah kasih ke kalian. Oke, udah cukup, terima kasih. Setelah ini Ustazah akan menampilkan kameranya ke meja. Nanti ada beberapa gambar sudut, nanti kita akan mengukur sudut dengan menggunakan penggaris busur ini. Oke, udah cukup. Terima kasih. Silahkan fokus ke meja nanti ya. Kameranya nanti Ustazah arahkan ke meja. Silahkan fokus. Terima kasih. Baik, bisa dilihat ya. Ini tadi yang Ustazah tunjukkan namanya penggaris busur derajat. Sebelum kita mengukur sudut-sudut yang sudah Ustazah gambar, kalian perhatikan dulu. Di sini penggaris busur derajat ini bentuknya adalah setengah lingkaran. Kalian perhatikan bagian yang melengkung. Bagian yang melengkung ini di sini ada angka-angka 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 180. Di bawahnya juga ada angka 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 180 sama ya. Dari 0 ke 180 dengan di bawah juga ada 0 ke 180. Oke, bisa dilihat di sini. Di bagian atas ini kita sepakati angka sebelah atas atau angka bagian atas ya. Oke, dari kiri ke kanan adalah angka sebelah atas dari 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 180. Kemudian di angka bagian bawah dari kanan ke kiri dari 0, 10, 20, 30, 40 sampai 180 kita sepakati sebagai angka bagian bawah. Oke, kita sepakati ya. Angka bagian atas dengan angka bagian bawah. Ini yang akan kita gunakan untuk mengukur besar sudutnya. Oke, di sini Ustazah sudah ada gambar. Di sini sudah ada gambar sudut. Kita namakan dulu sudutnya. Di sini ada abjad A, B, dan O. Oke. Kita namakan dulu sudutnya. Di sini kita tulis seperti ini dulu ya. Oke, ini namanya lambang sudut. Lambang sudut, kemudian tulis abjadnya. Ingat, abjad O atau abjad yang menunjukkan titik sudut itu harus berada di tengah. Ya, Ustazah ulang. Abjad yang menunjukkan titik sudut itu harus ada di tengah. Oke, berarti yang ada di sebelah depan boleh A. Kemudian yang di bagian tengah itu harus titik sudut. Titik sudutnya di sini yang ditunjukkan adalah abjad O, berarti AO. Kemudian abjad yang selanjutnya adalah B. Jadi ini nama sudutnya adalah sudut AOB. Sama dengan ini sudut apa namanya kalau seperti ini? Sudut lancip. Tulis dulu sudut lancip. Kalau misalkan Ustazah menyebutkan ini sebagai sudut BOA boleh ya?
kebalikannya. Kebalikannya dari AOB adalah BOA. Seperti ini juga benar, Nak. Yang penting pokoknya sudut O yang menunjukkan titik sudut itu harus ada di tengah. Oke? Jelas ya? Baik. Oke, ini Ustazah tulis juga sudut lancip sama. Jadi nanti di tugas, di kertas tugas kalian nggak perlu menulis dua-duanya seperti ini. Kalian pilih salah satu aja. Kalian mau pilih sudut AOB sama dengan sudut lancip, ini tidak apa-apa. Atau kalian mau memilih sudut BOA sama dengan sudut lancip, tidak apa-apa. Pilih salah satu saja. Oke. Ya, sekarang kita ukur sudutnya, diperhatikan. Oke. Ini titik sudut O. Letakkan tepat di tengah-tengah ini. Kelihatan ya? Di tengah-tengah ini. Letakkan tepat di sini. Oke, sekarang kita letakkan di situ titik sudutnya, letakkan tepat di ini. Bagian yang ini ya, yang bawah. Kelihatan ya? Oke. Letakkan tepat di situ. Baik, sudah tepat. Sekarang kaki sudut yang mendatar ini, paskan dengan angka 0. Harus sejajar dengan angka 0. Oke, sekarang angka 0 yang ditunjukkan ada bagian bawah atau bagian atas. Di sini ya. Bagian bawah atau bagian atas. Bagian bawah ya. Di sini kita menggunakan angka bagian bawah. Karena kaki yang mendatar ini menunjukkan angka 0-nya itu adalah angka yang bagian bawah. Oke. Oke, OA menunjukkan angka 0 di sini, bagian bawah, berarti kita pakai bagian bawah yang ini. Oke, sekarang kita ukur sudutnya. OA ke 0, sekarang OB-nya kemana? Kita lihat ya, hitung sama-sama. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kaki yang lain berhenti di angka 60, berarti besarnya adalah 60 derajat. Tulis di sini 60 derajatnya lingkaran kecil di atas seperti ini. Oke, selesai. Jadi besar sudut AOB adalah 60 derajat dan sudut AOB sama dengan sudut lancip. Sampai sini paham ya? Masih ada contoh yang lain kalau misalkan kalian masih bingung? Oke. Di sini kita namakan dulu sudutnya adalah sudut COD. COD, ingat, abjad yang menunjukkan titik sudut itu harus berada di tengah. Oke, sudut COD, atau kalian mau menamakan sudut DOC juga tidak apa-apa ya. Yang penting huruf O yang menunjukkan titik sudut itu harus ada di tengah. Oke. Ini seperti ini bentuknya, berarti sudut tumpul, betul. Sudut tumpul, kita tulis sudut tumpul, kemudian sama dengan lagi di bawah, kita ukur sekarang. Ingat titik sudut itu harus pas dengan di tengah ini ya. Oke. Paskan titik sudut harus pas. Oke, sekarang kaki yang pertama menunjuk ke angka 0. Kira-kira pakai yang atas atau pakai yang bawah? Oke, angka 0-nya di sini ditunjukkan oleh angka yang bagian atas ya, berarti kita pakai bagian atas. Oke, sekarang kita ukur. Kaki yang pertama menunjuk angka 0, kaki yang lain menunjuk ke angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Kaki yang lain berhenti di angka 130. Berarti besar sudut ini adalah 130 derajat. 130 derajat. Oke, derajatnya jangan ketinggalan ya. Lingkaran kecil di atas seperti ini. Oke, kita lanjutkan yang lain. Ini gambar yang ketiga. Kita namakan dulu di sini sudutnya adalah sudut FOE. Tulis dulu FOE sama dengan sudut, jenisnya sudut tumpul. Kalian mau menamakan ini sebagai sudut EOF juga tidak apa-apa ya. Ingat yang penting huruf O yang menunjukkan titik sudut itu harus ada di
tengah. Oke, sekarang kita tulis sama dengan di bawah lagi, kita ukur. Titik sudut paskan di sini, di tengah ya. Oke, kita paskan. Ya, harus pas ya. Baik. Kaki sudut yang pertama menunjuk ke angka 0, kira-kira pakai yang bawah atau pakai yang atas? Pakai yang bawah ya. Menunjuk ke angka 0 pakai yang bawah. Oke, kaki yang lain berhenti di mana? Kita hitung sama-sama. Dari 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Ini garisnya kaki sudut yang lain berhenti di antara angka 140 dengan 150. Saja ke ataskan ya. Kaki sudut OF berhenti di antara angka 140 dengan 150. Di antara angka 140 dengan 150 adalah 145. Tulis di sini 145 derajat. Jadi besar sudut FOE sama dengan 145 derajat. Oke, kalau di tengah-tengah seperti tadi, kalau dapat kejadian berhenti di tengah-tengah angka seperti tadi, ambil 5 aja ya. Berarti kalau tadi berhenti di antara angka 140 dengan 150, berhenti di antara angka 140 dengan 150 berarti 145. Lagi kalau misalkan berhenti di antara angka 70 dengan 80 berarti 75. Kalau berhenti di antara angka 110 dengan 100 dengan 110 berarti adalah 105. Berarti kalau misalkan berhenti di tengah-tengah angka berarti ambil 5 aja ya. Oke, contoh yang lain yang terakhir nih biar paham. Sudut, kita namakan sudut GOH. GOH, ingat ya, abjad yang menunjukkan titik sudut itu harus ada di tengah. Sama dengan sudut, jenisnya sudut lancip. Tulis dulu sudut lancip. Oke, sama dengan. Kalian mau menamakan ini sudut HOG juga tidak apa-apa ya. Oke, kita ukur. Titik sudutnya letakkan di tengah-tengah ini. Oke, kita ukur sekarang. Ustazah ke ataskan aja ya. Baik. Kaki yang pertama menunjuk ke angka 0, kira-kira pakai yang atas atau pakai yang bawah? Pakai yang atas ya, ingat harus selalu dimulai dengan angka 0. Oke, kita hitung sama-sama. 0, 10, 20, garisnya berhenti di antara angka 20 dengan 30. Berhenti garisnya. Kaki yang kedua, kaki sudut yang kedua, garisnya berhenti di antara angka 20 dengan 30. Berarti angka 25. Betul, kita tulis 25. Derajatnya lingkaran kecil seperti ini, jangan sampai ketinggalan ya. Baik, oke. Nanti Ustazah share tugasnya. Ini tugasnya seperti ini, sudah Ustazah buatkan. Silahkan, nanti Ustazah buatkan PDF. Nanti kalian wajib ngeprint ya, harus di print. Nggak bisa kalian mengukur sudut pakai penggaris busur lewat layar kalian, lewat layar HP ataupun layar laptop, nggak bisa seperti itu. Jadi ini harus di print. Harus di print, kemudian baru kalian ukur. Tuliskan seperti ini. Jadi namakan dulu sudutnya, sudut apa, abjadnya, sama dengan jenisnya. Jenisnya sudut apa, baru sama dengan di bawahnya lagi, baru ukur besar sudutnya berapa. Ya, harus seperti ini. Kalau misalkan kalian ngerjakan cuman ngukur sudutnya seperti ini, Ustazah salahkan ya. Oh enggak Ustazah salahin deh. Ustazah hitung setengah benernya. Atau kalau kalian cuman nuliskan seperti ini, besar sudutnya tidak ada. Setengah juga Ustazah hitung ya. Oke, jadi harus lengkap seperti ini. Jadi nama sudutnya ada,
jenis sudutnya ada, dan besar sudutnya berapa, semuanya harus lengkap. Jelas ya sampai di sini? Ini silahkan dicari nanti untuk kalian mengerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.